dan HAM. Saya Putri dengan NIM 220601501025 dari kelas A. Saya Nadira Humaira dengan NIM 220601500004 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Nurana Syukina Mawadda M dengan NIM 220601500016 dari kelas A. Perkenalkan, saya Bayudi dengan NIM 220601501018 dari kelas A. Saya Marinda Sari dengan NIM 220601500002 dari kelas A. Saya Rini Sarfila dengan NIM 220601500012 dari kelas A. Saya Asmita Saleh dengan NIM 220601502004 dari kelas A. Saya Peter Borsafe dengan NIM 220601500404 dari kelas A. Saya Muhammad Anas dengan NIM 220601101006 dari kelas A. Saya Rifki dengan NIM 220601502017 dari kelas A. Saya Nurul Syafika dengan NIM 220601502002 kelas A. Kelompok 3 keren, kelompok 3 hebat, di mana-mana mereka oke. Kelompok 3 oke, fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustari dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 Portofolio 3 akan membawakan materi yaitu menawarkan kebijakan atas permasalahan terhadap materi politika pasca kebenaran post-truth terkait dengan rasionalitas politik dan matinya kebenaran terhadap ancaman demokrasi. Nah, adapun kebijakan yang diyakini akan menangani masalah yaitu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Adapun subnya yaitu meningkatkan transparansi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan menggunakan sumber daya publik. Selanjutnya memperkuat mekanisme anti korupsi, yaitu memperkuat mekanisme anti korupsi untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat kembali mempercayai pemerintah atas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan kebijakan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi, yang dimana akuntabilitas pemerintah yang lebih tinggi dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Akuntabilitas yang lebih tinggi dapat mendorong pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Keuntungan yang ketiga yaitu memperkuat demokrasi. Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dapat membantu memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat. Yang keempat, mendorong pemerintah yang baik. Akuntabilitas yang lebih tinggi dapat mendorong pemerintahan yang baik dengan memastikan bahwa pemerintahan bertindak sesuai dengan hukum dan norma moral. Yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat pemerintah mereka bertanggung jawab dan transparan, mereka akan lebih cenderung untuk mempercayainya. Hal ini dapat membantu membangun kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah bersama. Adapun kerugian meningkatkan akuntabilitas publik yaitu yang pertama meningkatkan birokrasi. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dapat meningkatkan birokrasi dan membuat proses pengambilan keputusan lebih lambat dan kompleks. Yang kedua, potensi penyalahgunaan.
Mekanisme akuntabilitas dapat disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, ketidakseimbangan kekuatan. Individu dan kelompok yang memiliki lebih banyak kekuasaan dan pengaruh mungkin lebih banyak kontrol atau mekanisme akuntabilitas yang dapat mengesampingkan suara-suara yang lebih lemah. 4. Kesulitan mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah bisa menjadi sulit dan memakan waktu. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak. Dan yang kelima yaitu potensi konflik. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dapat memicu konflik antara pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh mekanisme akuntabilitas. Selanjutnya adalah format landasan konstitusional. Pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Kebijakan yang diusulkan apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan batas kekuasaan pemerintah? Jawabannya adalah tidak bertentangan dengan akuntabilitas pemerintah karena bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban perlu dilakukan karena bisa merugikan banyak pihak. Pemenuhan hak dan pelaksanaan hak kewajiban ini bisa menjamin kesejahteraan serta menjaga persatuan dan keadilan di Indonesia. Pemerintah tidak diperkenankan dan tidak adil dan tidak jujur membatasi hak seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya, baik lisan maupun tulisan dan cara-cara lain. Kebijakan yang diusulkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan batasan kekuasaan pemerintah. Bertentangan atau tidak bertentangan dengan kebijakan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Secara umum, kebijakan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan hak untuk mengungkapkan pendapat tidak bertentangan. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya kepada rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti meningkatkan transparansi informasi dan pengambilan keputusan, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan. Yang ketiga, pemerintah tidak diperkenankan mencabut kehidupan kebebasan atau harta milik seseorang tanpa melalui pengadilan yang adil dan jujur. Kebijakan yang diusulkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan batas kekuasaan pemerintah. Bertentangan atau tidak bertentangan, kebijakan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah juga dapat bertentangan dengan prinsip ini. Akuntabilitas pemerintah berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindak atau keputusan kepada masyarakat. Ini mencakup memastikan bahwa pemerintah tidak mencabut hak-hak individu tanpa proses pengadilan yang adil dan jujur. Jadi materi terakhir itu yaitu badan dan tingkat pemerintahan manakah yang harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebijakan yang diajukan. Jawabannya yaitu di Indonesia akuntabilitas pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai badan dan tingkat pemerintahan. Setiap tingkat memiliki peran dan kewenangan yang berbeda dalam memastikan akuntabilitas terlaksana yang baik. Penjelasannya, adapun tingkat pusat yaitu badan legislatif, badan eksekutif, lembaga auditor, dan pengawasan. Masyarakat memiliki hak untuk mendengarkan informasi publik termasuk informasi tentang kebijakan, kinerja pemerintah, dan penggunaan anggaran. Itulah materi yang disampaikan oleh pemateri kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.